Kalau Banyuwangi kan ada kekayaan alamnya, pantai juga, jadi sangat lengkap dan ternyata berhasil kan. Eh, kita bukan untuk istilahnya memberikan tekanan, menuntut effort yang besar, tapi tidak memberikan value lebih buat mereka gitu. Nah maksudnya reformasi ini kan juga harus dipikirkan juga gitu, maksud saya hal-hal seperti itu. Nah maksud saya tuh keren-kerenannya mah saya tuh ingin implementasikan di Kabupaten Bandung gitu loh maksudnya, tapi ternyata memang ya itu kan akhirnya wakil itu ya pelengkap saja, dan itu yang saya marah, saya jujur saya ini nggak terima sebenarnya, karena bagi saya tidak seharusnya seperti itu. Dan masyarakat juga tidak melihat wakil sebagai pelengkap. Masyarakat juga pasti punya impian dan melihat sosok pemimpinnya, baik yang pertama dan yang kedua ya. Wakilnya dan juga bupatinya, ataupun presiden dengan wakil presiden. Betul. Gubernur dengan wakil gubernur, itu satu paket. Kita melihatnya seperti itu. Ya itu mungkin kadang-kadang seringkali begini ya. Aduh, gue salah kali ya, maksudnya udah harusnya gue diem aja deh gitu, diem aja, biarkan saja saya jadi orang yang terjolimi begitu ya. Udah yang penting keren-kerenan aja, gue pakai baju PDUB gitu kalau ada acara-acara, pakai topi gagah gitu ya. Tapi ini mau sampai kapan sih sistemnya seperti ini gitu? Kita berjuang sama-sama, masing-masing juga punya apa kekuatan yang berbeda-beda. Terus ketika maju ya kok ditinggalin begitu aja gitu kan. Ya perlu ada inilah pendewasaan ya dalam perpolitikan, dan usul aku sih itu lebih baik seperti zaman dulu saja, hanya bupati tok sudah, tidak perlu ada wakil. Kalau hanya sekedar jadi seperti saling melengkapi, ada transaksional di antara partai gitu ya, untuk dukungan tidak hanya nomor 1 tapi ada nomor 2 dan lain sebagainya. Saya kira itu kurang tepat. Terakhir, apakah itu juga yang melatar belakangi seorang Sahrul Gunawan itu pindah partai dari Nasdem ke Golkar sekarang? Ya ketika misalnya tidak nyaman dengan rumah sebelumnya kan lebih baik pindah rumah. Ya bagi aku sekarang aku lebih merasa setidaknya aku lebih tenang karena lebih terbebas dari tuntutan harus nurut gitu, harus ini harus itu gitu. Kalau memang seperti itu ya dari awal dong ngomongnya gitu. Ya aku tetap konsisten sampai dengan saat ini. Ya bagaimana integritas itu harus dijaga. Sekarang gini aja deh, koalisi partai berpasangan ya, aku diwakil dengan warna partai yang berbeda. Ketika ada misalnya pengentalan atau penguatan si warna ini ya, terus ini juga harus ikut gitu. Ini deal-dealan seperti apa gitu. Aku yakin ini nggak sampai ke pusat, tapi hanya di lokal gitu ya. Tapi fungsi pengawasannya ini di mana? Sementara di partai yang sebelumnya kan aku sering banget mendeklar gitu bahwa darah gue udah biru gitu kan. Ya gue harus perjuangkan untuk bagaimana nih si genetik saya ini jadi kuat gitu. Tapi kan loh kok begini gitu. Dan aku merasa ini nggak pas. Akhirnya ya saya lebih baik terbebas dari tekanan-tekanan itu, dan ketika saya berpindah rumah
setidaknya menjadi lebih nyaman. Meskipun saya kira di dalam politik itu dinamis sekali ya, dan butuh terus ya diasah ya. Dan aku merasa di partai yang saat ini yang memang sudah partai lama dan sudah teruji ya, banyak sekali yang terlahir dari partai ini, dan aku merasa banyak belajar dari partai yang ya katanya partai besar ini gitu. Ini kalau lihat Instagramnya AA Saharul ya, Iya. saya kan ngikutin nih, kita follow. Oke. Ada sama masyarakat di Balong ya. Oh ya. Berenang bareng gitu. Terus bikin perayaan makan kerupuk atau apalah gitu ya sama masyarakat. Pokoknya tuh turun banget ke masyarakat. Tapi ini pretty much like politician kalau punya tujuan politik gitu. Pencitraan lah ya. Gitu ya. Emang ada agenda di 2024 atau gimana? Saya sering bilang ya, saya pindah partai ini, saya hanya ingin butuh penguatan dari parlemen untuk supaya saya nanti di anggaran 2023 supaya saya ini punya hak anggaran saya sebagai Wabub gitu ya. Kan ada anggaran untuk kepala daerah, ada untuk Wakada ya. Tapi kan saya nggak dapat dari tahun sebelumnya gitu. Saya kan juga pengen sesuatu untuk saya bisa berikan ke masyarakat gitu kan. Ya penguatan parlemen untuk bisa nge-push itu dan juga nantinya justru jadi lebih baik hubungannya. Kalau person to person kan jadinya jadi seperti kita kurang suka ya, jadi seperti like and dislike aja. Tapi kan ini kan kita sebenarnya sistem. Jadi aku pindah itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Bukan seperti anggapan beberapa yang pengen nyaingin Pak Bupati nanti mau maju lagi, pindahnya ke partai yang cukup kuat di sana ya, partai besar. Bukan ke sana kok sebenarnya gitu ya. Pada akhirnya nanti saya akan menyerahkan kepada partai tugas saya nanti apa gitu. Mau nanti misalnya buat nyalek kayak, atau saya nyalon lagi kayak, atau bagaimana. Saya sekarang sudah di satu partai yang saya harus siap gitu ya untuk ditugaskan seperti apa. Yang jelas saat ini tugas saya sebagai wakil bupati bagaimana saya bisa memaksimalkan ini, Kang Prabu. Dan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan selain saya turun ke masyarakat gitu. Nggak pernah ada disposisi gitu kan. Kemarin juga waktu acara ulang tahun provinsi, aku dapat undangannya malah dari provinsi. Pas begitu kesana datang, aku malah jadi kaget. Sekda kaget, saya kaget. Ternyata disposisinya ke Sekda. Oh, disposisinya ke Sekda. Bukan ke wakil. Bukan ke wakil gitu. Jadi kadang itu yang membingungkan aku gitu ya. Sampai ini sampai kapan sebenarnya. Jadi kemarin aku bicara dengan Pak Sekda dan asisten ini juga tidak membuahkan hasil juga. Makanya sudahlah, udah aku sekarang sampaikan aja apa adanya lah, nggak usah ada yang ditutupin lagi. Artinya ini agar menjadi pemikiran bersama. Karena ini bagian dari pertanggungjawaban ke publik juga sebetulnya. Iya betul. Ya, Pak Wabub ya. Betul. Kadang kan banyak yang berekspektasi tinggi ya terhadap saya yang berada di pemerintahan daerah. Ya tapi bagi saya sih ini tantangan untuk bisa terus dihadapi apapun kondisinya. Nggak akan mundur dong. Karena dulu ada wakil yang mundur soalnya. Pernah awalnya kepikiran. Pernah. Sampai saya datangin si mantan wakil bupati itu. Dan teman juga soalnya mundur kan. Tetap dengan keyakinannya bahwa mendingan mundur lah gitu. Soalnya begini. Akhirnya saya berpikir begini. Hampir 1 juta orang yang memilih saya gitu ya, memilih kami. Terus mundur. Apa enggak jadinya itu seperti pengkhianatan terhadap kepercayaan publik gitu kan?
akhirnya aku bertahan. Dan aku harus bersyukur, ini anugerah gitu ya. Dan kenapa aku sampaikan di sini pun ini pertama kali aku menyampaikan ini asa deket gitunya, padahal ya seueur nonton. tapi bagi saya ya ini harus menjadi pemikiran bersama ya, bahwa publik juga harus tahu kita tidak boleh yang ingin berjalan dengan pola-pola lama gitu ya, gaya-gaya otoriter, premanisme gitu kan. Udah bukan masanya lagi sih sekarang. Dan buah dari Otda pasca reformasi 1998 ini kan ada undang-undang Otda yang di situ mengatur bagaimana ya sistem pemerintahan yang seharusnya. Terus buah dari Otda juga ada anggaran ya, ada PAD ya kan. Terus tidak seperti zaman dulu lagi yang bupati bisa dijewer sama gubernur gitu kan. Sekarang nggak begitu gitu loh. Maksudnya ya nggak bisa lah preman di satu wilayah kecil ya, terus kemudian sekarang menjadi besar ya, kabupaten, ingin membawa kepremanismean ini untuk kabupaten gitu, untuk luas wilayah yang sekian banyaknya yang berbeda warna dan lain sebagainya di situ gitu ya. Saya kira nggak tepat. Jadi harapan saya kan sebetulnya masukan, terus kemudian pemikiran apa yang menjadi istilahnya garisnya itu adalah ke wakil sebagai fungsi pengawasan yang mbok ya didengar gitu kan. Ini kan untuk keselamatan juga semua. Itulah yang menjadi sebuah kesulitan ya bagi saya ketika berada di tataran pemerintahan. Tapi ya apapun kondisinya, terus semangat, mohon doanya Kang Prabu. Didoain. Semangat terus ya, kalau boleh sih jangan mundur ya, jangan. Berapa lama lagi? 2 tahun lagi ya, ada ya? Iya, 2024. 2 tahun kan, 2024. Kami ini terpotong 1 tahun setengah. Ya. Harusnya 2026 betul. Tapi harus selesai di 2024. Ya. Oke, ini perbincangan yang menarik banget. Ada aku, saya, gue, dan semuanya ada di sini. Tapi yang jelas saya pikir publik jadi tahu masalahnya seperti apa. Sebetulnya itu sih insight yang paling penting, dan kita juga berharap ini bisa menjelaskan kepada publik, bukan hanya untuk Kabupaten Bandung tapi juga di Indonesia, karena pasti dialektika antara nomor 1 sama nomor 2 ini ada di mana-mana, bukan hanya di Kabupaten Bandung. Kayaknya sering banget nih saya dengerin curhat seperti ini dari yang lain juga gitu kan. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa bersama-sama satu fungsi untuk melayani publik. Amin. Ya, amin. Sehat terus, A. Ya, amin. Sama-sama Kang Prabu. Terima kasih banyak semuanya pemirsa. Kita ketemu lagi di Konspirasi Prabu berikut ya. Kopi dulu ya.